Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat dengan berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita semuanya dan menghapus kesalahan kita. Kemudian kaum muslimin, sebelum kita akan membahas tentang kurban, karena kurban ini Allah menyertakan dengan salat. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu karena Allah Ta'ala dan berkorbanlah. Salat ada peraturan sendiri termasuk ibadah, dan juga kurban ada peraturan sendiri untuk ibadah. Namun perlu kita ini terkadang keliru, dan sebaiknya orang keliru dia menyadari kekeliruannya, bukan mempertahankan kesalahannya. Ada suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita sampaikan di sini dari riwayat yaitu Imam Bukhari dan juga Muslim. Sami'tu ammati, maka beliau yaitu berkata dari Al-Asy'ari bin Sulaiman, saya mendengar yaitu bibiku tahaddasa an ammiha, yang mana berbicara tentang pamannya. Qala baina ana amsi bil Madinah. Ini hadis Bukhari Muslim. Tatkala saya pergi ke kota Madinah, maka orang biasanya pergi. Idza insanun khalfi, tiba-tiba ada orang berjalan di belakang saya. Yaqulu irfa izaraka, angkat yaitu sarungmu atau celanamu. Ini hadis Bukhari Muslim. Fa innahu anqa, maka itu lebih bersih. Irfa itu fi'il amar, yang itu menunjukkan kewajiban. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiya yusdatu malha, maka hiya bardatun malha itu adalah burda. Burda itu pakaian panjang. Qala amma laka fi uswah, adapun kamu itu menjadi suri tauladan. Para sahabatnya diberitahu termasuk sahabat Abu Bakar, ketika sujud melembehkan yaitu saronya, irfa izaraka, maka angkatlah yaitu izar itu sarung atau celana. Fanadhartu, maka saya melihat, fa idza izarahu ila nisfi saqai, tiba-tiba yaitu sarungnya beliau itu sampai separuh dari betisnya. Kalau wanita harus tertutup kakinya semuanya. Kalau laki maka harus diangkat minimalnya di atas polok, di atas mata kaki sampai setengah betis. Silakan membaca hadis-hadis yang lain, dan ini berhubungan dengan sholat. Hubungannya kita beribadah kepada Allah. Irfa izaraka ila nisfi saqaihi, angkatlah sarungmu sampai separuh daripada betis kita. Inilah tuntunan beliau. Silakan membaca dari kitab Imam Bukhari, yaitu di situ dijelaskan dari lihat Mukhtasar Syamil halaman nomor 69, atau di dalam kitab Bukhari Muslim, dan termasuk Jamil Usul juga ada. Baik, ini pentingnya kita memperbaiki sholat, karena kita ini sholat itu termasuk paling besarnya
dan paling wajibnya. Kita meninggalkan sholat tidak boleh, tapi meninggalkan siam karena ada udzur boleh. Selanjutnya kita bahas di sini bab masalah kurban. Dan sekarang sudah tanggal 13 yaitu Dzulqa'dah, masih ada waktu yang cukup lama untuk yaitu kita mencari harta dan kita untuk berkorban. Udhiyah maknanya ma yudbahu min bahimatil an'am, yaitu binatang ternak yang disembelih untuk ayyamil adha, yaitu untuk hari adha. Mana hari adha itu hari raya Idul Adha, dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13. 13 yang terakhir maknanya yaitu sebelum maghrib. Ini waktu yang Allah tentukan lewat keterangan Nabi SAW bahwasanya kurban hukumnya wajib untuk yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Dengan dasar ayat fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka Allah menggandeng salat ini dengan kurban karena mulianya salat dan kurban. Dan kurban ini termasuk amal ibadah. Makanya harus ikhlas karena Allah. Waktunya harus ditentukan oleh Allah, yaitu setelah sholat Id sampai ayyamut tasyrik, tanggal 13 atau 13 sebelum maghrib. Ini namanya yaitu wanhar. Dan binatang yang harus disembelih adalah binatang an'am, yaitu kambing, kemudian juga unta, demikian juga sapi. Sebagian para ulama membolehkan kerbau. Kemudian juga bahwasanya kurban termasuk ibadah dan juga disambung oleh Allah Ta'ala dengan sholat. Ini menunjukkan salat harus sesuai dengan sunnah beliau. Nah, maka beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu ketika kamu melihat saya melihat Nabi salat. Dan ini tidak boleh dalam rangka ijtihad. Karena salat itu namanya ibadah mahdhah. Ibadah yang murni yang tidak boleh kita bantah. Qul inna sholati wa nusuki, katakanlah sungguhnya salatku dan kurbanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, harus karena Allah Ta'ala, Rabb yang menciptakan alam semesta. La syarika lahu, kita tidak boleh menyekutukan Allah karena Allah bukan makhluk tapi al-khaliq. Wa bidzalika umirtu, katanya Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, begitulah kamu itu diperintah, begitulah aku diperintah oleh Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya ini adalah pertama kali orang yang berserah diri kepada Allah. Dengan dasar surat Al-An'am 162 bahwasanya kurban itu wajib untuk orang yang mampu dan tidak wajib untuk orang yang tidak mampu. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Hajj, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Untuk setiap umat ini ada kewajiban untuk berkurban, tapi yang mampu. Itu surat Al-Hajj 34. Walikulli ummatin, untuk setiap umat ini ja'alna mansakan, kami syariatkan untuk berkorban. Maksud berkorban liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka yang berkorban menyebut nama Allah. Kalau kita berkorban membaca bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minni, itu kalau kurban kita. Kalau yang menyembelih bukan orang punya, maka disebut Allahumma hadza min fulan, ini adalah kurbannya fulan. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu wahai makhluk adalah satu, itu Allah. Falahu aslimu, kepada Allah kamu harus berserah diri. Dan di sini disebut yaitu bahimatul an'am, maknanya binatang ternak, yaitu kambing atau sapi atau unta. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kerbau boleh. Dalil ini menunjukkan wajibnya orang berkorban kalau dia mampu. Adapun tidak mampu tidak diwajibkannya.
Amma as-sunnah, ada dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad sabata masru'iyatul udhiyah, maka telah disebutkan syariatnya, disyariatkan untuk kurban dengan bicaranya beliau berkurban, menyuruh sahabatnya berkurban, dan juga beliau melakukan kurban. Bahkan ketika di kota Madinah, beliau setiap tahun berkurban, ada kalanya dengan sapi, ada kalanya pula dengan kambing. Dan orang berkorban itu man amila salihan fali nafsi, orang beramal saleh untuk dirinya. Dan paling baiknya yaitu kurban pada hari kurban, karena hari kurban telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita ganti waktunya. Kalau kita berkorban sebelum sholat itu penyembelihan biasa. Setelah sholat itu berarti penyembelihan dikatakan kurban dengan dasar hadis man dzabaha ba'das sholati, barang siapa yang menyembelih setelah sholat, faqad tamma nusukuhu, maka sempurna kurbannya. Jadi kalau kita menyembelih sebelum sholat itu bisa kita makan, tetapi bukan daging kurban, tetapi sembelihan biasa. Wa asabahu sunnatal muslimin, dan berarti orang berkorban setelah sholat ini dia telah mendapatkan yaitu sunnahnya orang-orang muslim. Karena itu kita kalau berkorban lihat dulu, kalau kita di sini mengadakan sholat id, setelah sholat id kita boleh berkorban yaitu binatang ternak kita. Selanjutnya, fa fi sahihaini, disebutkan dalam Bukhari Muslim, falamma qadha salatahu bin nas, maka ketika beliau sholat id ini bersama manusia, nadhara ila ghanamin qad dzubihat, beliau melihat ada kambing kok sudah disembelih. Makanya baru sholat ada kambing kok sudah disembelih, padahal sholat itu baru rampung, baru selesai. Maka apa kata beliau? Man dzabaha qabla sholati, barang siapa yang menyembelih binatang ternaknya sebelum sholat, falyadhbah syatan makanaha, maka hendaknya menyembelih binatang sebagai ganti pertamanya. Jadi ini menunjukkan ibadah itu tidak boleh ditawar oleh manusia. Jadi kurban itu binatangnya harus ditentukan oleh beliau, kambing, sapi, unta. Kambing ini harus 1 tahun kalau untuk kambing kajangan, kambing kibas 6 bulan, kalau yaitu unta 5 tahun, kalau sapi naik 2 tahun. Dan ini harus yaitu melihat tahunnya pula, karena ini merupakan amal ibadah makhdhah, amal ibadah yang tidak bisa ditawar, yang harus kita laksanakan. Seperti kita sholat maghrib 3 rakaat, tidak bisa kita tambahi, tidak bisa kita kurangi, kecuali kalau lupa maka kita sujud sahwi. Selanjutnya, wa man lam yakun dzabaha, maka apabila dia belum berkorban sedangkan dia mampu kurban, padahal itu sebelum sholat selesai sudah disembelih, falyadhbah ala ismillah, maka hendaknya berkurban lagi dengan menyebut nama Allah. Ini perlunya ada keterangan supaya kita tidak keliru dalam masalah kurban ini, karena masalah ibadah. Allah menggabungkan sholat dan kurban, fasholli li rabbika wanhar. Selanjutnya kemudian ada beberapa penjelasan para ulama, walaupun ini kita harus menjelaskannya. Ada orang berpendapat bahwa kurban itu wajib, dengan dasar karena beliau setiap tahun itu kurban. Selama beliau pindah di kota Madinah 10 tahun, masing-masing setiap tahun beliau berkurban. Ada kalanya dengan kambing kapsa ini, amlakha ini, 2 kambing yang bertanduk, yang gemuk, yang matanya hitam, kemudian badannya putih. Dan ada lagi beliau pernah juga yaitu berkurban yaitu dengan unta. Dan inilah amal beliau sallallahu alaihi wasallam yang menurut asal kalau kita mampu wajib berkorban, karena orang berkorban itu untuk dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsi, orang beramal soleh untuk dirinya, wa man asa'a fa'aliya, orang melakukan dosa maka hukumannya kembali kepada dirinya. Nah, selanjutnya ada pun dalil yang mengatakan wajibnya berkorban untuk orang mampu banyak sekali. Pertama dari surat Al-Kautsar ayat nomor 2. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini menunjukkan wajibnya kurban untuk orang mampu. Adapun salat
untuk yang mampu pula dan juga waras akalnya. Tapi orang gila yang mana dia punya harta yang diwakili oleh keluarganya boleh. Sebenarnya dia punya harta kemudian karena dia tidak bisa menyembelih, otaknya yaitu tidak beres, maka boleh kita berkorban milik orang gila itu dengan dasar dia ada kesepakatan atau keluarganya mensepakati, atau memang binatang ternak itu milik berserikat antara orang yang gila dan juga yang tidak gila, maka boleh. Dan ini tidak ada khilaf dari kalangan para ulama sunnah. Adapun dalil yang nomor 2 yang menunjukkan wajibnya kurban ini bagi yang mampu, man wajada sa'atan falam yudhakhi fala yakrobanna musallana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Hakim. Man wajada sa'atan, barang siapa menjumpai kelonggaran, kelonggaran uang, tetapi dia falam yudhakhi, tidak mau berkorban, maka beliau memberitahu fala yakrobanna musallana, jangan kamu sholat di tempat sholat kami. Ini namanya wa'id, ancaman bagi yang mampu kemudian dia tidak mau berkorban. Walaupun ada jumhur mengatakan kurban itu sunnah muakkadah, sunnah ditekankan, tapi kalau kita lihat dalilnya, fasalli li rabbika wanhar, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Allah mengatakan wa bidzalika umirtu, katanya beliau, inilah Allah merintahku, wa ana awwalul muslimin, sedangkan saya adalah orang pertama kali berserah diri kepada Allah. Jadi sebaiknya kalau kita mampu dengan syarat tidak utang, maka lebih baik kita berkorban. Walaupun numpuk banyak daging kurban itu, tapi Allah Ta'ala tidak menilai yaitu banyaknya daging, tapi menilai keikhlasan kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah yang sampai kepada Allah darah dan tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kita melaksanakan perintahnya. Ini yang harus difahami, karena kita masih ada waktu dan orang beramal itu Bapak dan Ibu untuk diri kita. Tidak ada orang bisa mencuri amal kita. Mumpung kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, ada juga harta yang kita korbankan, maka lebih baik kita korbankan. Kecuali kita tidak punya dan kita hutang-hutang, tidak boleh. Karena kalau kita hutang kemudian tidak bisa membayar, maka kita berdosa dengan orang yang kita hutangi. Kemudian berikutnya disebutkan pula dalil yang nomor 3 yang menunjukkan wajib, maka beliau berada di wukuf Arafah, memberitahu pada orang, ya ayuhan nas, inna ala ahli kulli baitin udhiyah, inna ala ahli kulli baitin udhiyah fi kulli amin wa itiratan. Maka wahai manusia, sesungguhnya setiap rumah tangga yang mampu maka hendaknya dia berkorban. Kalau tidak mampu tidak. Dan kita boleh berkorban patungan dalam rumah tangga. Banyak ada suami, istri, anak dan juga cucu di situ dalam satu rumah. Maka apabila ada salah satu yang berkorban, banyak ayahnya atau ibunya, maka mencukupi untuk keluarga dalam rumah itu. Walaupun walaupun pahalanya berbeda, tapi orang yang menyebut dengan kurban keluarganya maka mendapatkan pahala pula. Ini salah satu orang itu bisa mendapatkan pahala karena bantuan dari saudaranya, dan ini khusus untuk kurban. Ada pun orang sholat, yang satu tidak, maka yang tidak sholat berdosa, yang sholat mendapatkan pahala. Ini diantara amal yang bisa kita bagikan untuk keluarga kita. Bahkan juga umpamanya dalam suatu masyarakat tidak ada yang kurban kecuali satu, maka doanya yang diajarkan oleh beliau, Allahumma hadza minni wa min ahli wa min ummati lam yudhakhi. Ya Allah, ini kurbanku dan kurban keluargaku dan kurban untuk umatku yang tidak bisa berkurban. Ini karena Allah Ta'ala kaya, memberi pahala terhadap orang beramal soleh. Jadi umpamanya kalau dalam desa hanya satu atau dua, maka
bagi yang menyembelih terutama penjagalnya hendaknya memberitahu, memberi nasihat, ini gimana, ini kurban untuk kamu saja atau untuk keluargamu dan untuk masyarakatmu yang tidak bisa kurban. Maka ini perlunya ada orang punya ilmu yang mendampinginya. Allahumma hadza minni wa min ummati Muhammadin wa min ummati lam yudhi. Ya Allah, ini korbanku dan korban keluarga Muhammad dan juga umatku yang belum bisa korban. Ini menunjukkan pahalanya bagi orang berkorban. Selanjutnya, dalil yang nomor 4, man kana dzabaha qabla ayyusalliya falyadbah makanaha ukhra. Siapa yang terlanjur menyembelih kurbannya sebelum dia sholat Id, berarti dia harus menyembelih binatang yang lain. Ini menunjukkan waktu ditentukan oleh Rasulullah SAW dalam waktu penyembelihnya. Berbeda dengan kita menyembelih binatang ternak biasa untuk makan atau untuk kita jual, tidak ada larangan tentang waktunya, tetapi untuk kurban karena itu ibadah maka dibatasi waktunya. Dan daging yang kita sembelih untuk kurban ini tidak boleh dijual karena itu taqarruban ilallah. Tetapi hendaknya dibagikan kepada orang yang berhak. Tetapi yang berkorban boleh mengambil as-sulus sepertiga untuk dimakan dan juga untuk disimpan kalau memang kurban itu banyak jumlahnya. Tapi kalau sedikit maka kita bagikan selama 3 hari untuk orang-orang yang miskin. Jadi kita kalau kurban boleh menyimpan daging kurban ini selama 1 tahun jika tetangga ini sudah cukup. Tapi kalau tidak cukup maka hendaknya yaitu dibagikan segera. Ini kesimpulan karena dalilnya banyak sekali. Selanjutnya, adillah al-qailina bi adamil wujub. Ada 3 pendapat di sini bahwa kurban itu tidak wajib, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Bagi orang mengatakan kurban itu tidak wajib dengan dasar hadis hunna alayya faraidu, kurban untukku katanya beliau itu wajib, walakum tatawwu, dan untuk kamu adalah sunnah muakkadah. Tapi walaupun sunnah muakkadah kaum muslimin, kalau kita mampu kita harus berkurban karena orang beramal itu untuk dirinya, tidak untuk orang lain, walaupun daging itu dibagikan pada saudara kita. Dan juga di sini dijelaskan pula yang nomor 2, wadh-dhaifu la yuhtaju bihi fi isbatil ahkam. Adapun orang mengatakan tidak wajib maka itu lemah. Karena beliau selama 10 tahun beliau adalah orang yang sederhana hidupnya, maka tetap 10 tahun setiap tahun berkurban. Dan walaupun daging itu melimpah riah maka tidak mengapa. Tapi orang yang punya yang menyembelih kurban tidak boleh dijual dagingnya. Kulitnya hendaknya dibagikan. Tetapi kalau dia menyimpannya untuk makan sendiri boleh. Dalil nomor 2, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakha an ummatihi. Maka beliau berkorban untuk umat-umatnya. Jadi kalau dalam satu masyarakat umpamanya ada orang berkorban hanya sedikit karena paceklik panjang, maka boleh orang berkorban, ya Allah ini korbanku dan korban untuk masyarakatku boleh. Karena beliau mengatakan Allahumma hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati lam yudhi. Ya Allah ini korbanku dan korban keluargaku dan korban untuk umatku yang belum bisa berkorban. Ini menunjukkan amal soleh yang bisa menyebar kepada tetangga, kepada saudara adalah korban. Adapun kita sholat kita peruntukkan untuk ibu bapak kita tidak sah. Karena ada hadis man amila sholihan fali nafsih, barang siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya sendiri. Dalil yang nomor 3. Jadi nomor 2, dalil nomor 2, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakha an ummatihi. Bahwasanya beliau berkorban untuk umatnya. Jadi kalau umatnya tidak bisa berkorban maka beliau berusaha untuk mencari binatang korban, diniatkan ini korbanku dan korban keluarku dan korban umatku yang belum bisa berkorban. Yang nomor 3, ad-dalil salis qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum hilal dzulhijjah. Kalau kita sudah melihat hilal Dzulhijjah, maknanya tanggal 1 Dzulhijjah,
Sekarang masih tanggal yaitu 13 Dzulqa'dah. Masih ada waktu yang cukup lama. Yang orang mau menabung insyaallah masih bisa. Minimalnya kalau bisa kita berkorban kambing atau lebih daripada itu berkorban yaitu sapi. Idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila kamu melihat hilal dzulhijjah 1 Dzulhijjah, wa arata ahadukum ayyudhiya, kemudian ada maksud dirimu untuk berkorban, ada larangan 2. Fal yumsik an sya'rihi, ketika tanggal 1 Dzulhijjah ini kita tidak boleh memotong rambut kita. Wa adfari, dan tidak boleh memotong kuku. Jadi bagi orang yang sudah ada angan-angan untuk berkorban, maka ketika tanggal 1 Dzulhijjah upayakan kuku sudah terpotong dan juga rambut pula terpotong pula. Dan juga karena beliau mengatakan fala yamussu min sya'rihi, jangan kamu ambil rambutnya, wa bisri, dan juga yaitu wa bisri maknanya bulunya, sayan sedikit pun. Maknanya kita mau kurban tidak boleh mencukur bulu yang ada di kemaluan kita, demikian juga mencukur atau memotong rambut. Karena ini, mengapa demikian? Ini hadisnya disahihkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Adapun kenapa kita tidak tahu, karena Allah Ta'ala menjelaskan melarang kita seperti itu. Selanjutnya pula dalil berikutnya, annahu sahha ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma annahuma la yudhiyani makhafata ayyudhanna annal udhiyah wajibah. Bahwasanya dalil yang mengatakan bahwa kurban itu tidak wajib tapi sunnah muakkadah, karena ada dalil yang sahih yang diceritakan oleh Abu Bakar dan juga Umar, bahwasanya keduanya tidaklah yaitu berkorban karena takut diduga itu adalah suatu kewajiban. Jadi kita harus memberitahu kepada orang awam dan juga kepada orang yang kaya. Kalau orang kaya maka diwajibkan. Ini tadi pendapat, ada yang sunnah muakkadah bagi orang yang mampu, ada yang wajib kalau ada kelebihan harta. Karena orang beramal soleh untuk dirinya walaupun daging itu dimakan oleh saudaranya. Kemudian juga berikutnya penjelasan yang lain, anna rajulan qala ya Rasulullah ara'aita illam ajid illa manikhatan usna afa udhiya biha. Wahai Nabi, bagaimana pendapat Anda apabila kita ini melihat sesuatu yaitu yang kita jumpai, yaitu kambing itu umpamanya yaitu unsa itu maknanya yaitu betina. Afa adha biha, bolehkah aku ini menyembelihnya? Ini bagi orang punya sapi betina atau kambing betina maka boleh. Qala, di sini dijelaskan, la walakin ta'khudhu min sya'rika, kalau bisa jangan kamu sembelih dulu kecuali kamu mengambil rambutmu. Walakin ta'khudhu min sya'rika wa adfarika, dan juga yaitu kuku, maka kuku ini harus kita potong, rambut juga harus kita potong, wa naqsi syaribika, dan juga kita potong kumis kita. Ini kita kaum laki-laki hendaknya memotong kumis atau boleh mencukur. Lebih bagus itu memotong, nanti meratakan sampai depan kita ini. Dan itulah, itu namanya sunanul fitrah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berikutnya penjelasan yang harus kita fahami di sini, wa dzabhul udhiyah afdalu minas sadaqati bisamaniha. Kita berkorban itu lebih utama daripada membagikan uangnya. Karena kurban sapi harganya 25 juta. Kalau itu disembelih kita bagikan pada orang miskin dan juga yang kaya, boleh, lebih utama daripada kita membagikan mata uangnya. Karena Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Dan pada saat kurban diwajibkan itu para sahabat banyak yang miskin dan mengalami jadbun, yaitu masa paceklik yang sangat berat. Tetapi beliau tetap menyuruh sahabatnya yang mampu untuk berkorban. Nassa alal Imam Ahmad, dan ini telah dijelaskan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi mengutamakan berkorban daripada membagikan yaitu mata uangnya.
Karena kalau orang dibagikan mata uangnya mungkin dibelikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi kalau dia berkorban, maka kalau dia mau dagingnya maka bisa dikasihkan pada orang yang mau. Karena Allah mengatakan fasolli li rabbika wanhar, salatlah dan berkorbanlah. Bukan salatlah dan bagikan uangmu, tidak, tetapi wanhar dan berkorbanlah. Selanjutnya wa yadullu ala anna dzabhas wa yadullu ala anna dzabhal udhiyah afdalu minas sadaqah. Mana dalilnya berkorban itu lebih baik daripada memberikan uangnya. Annan nasa asabahum dzatu sanatin, bahwasanya saat itu para sahabat mengalami masa paceklik yang panjang. Pada zaman kapan itu? Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walam ya'murhum bisarfi samaniha, tetapi beliau tidak memerintah sahabatnya supaya membagikan mata uangnya, tetapi beliau menyuruh agar itu dikorbankan fi zamanil udhiyah, ketika pada waktu zaman berkorban. Walam ya'murhum bisarfi samaniha, dan Allah Ta'ala tidak memerintah untuk orang-orang ini agar membagikan mata uangnya atau nilai uangnya. Ini menunjukkan kurban, walaupun di sana ada kambing disembelih, sana ada sapi yang disembelih, maupun kita punya duit, wah daripada banyak orang sudah menyembelih, lebih baik uangnya ini saya bagikan kepada orang miskin saja. Itu boleh, tapi tidak sama dengan tingkatan orang berkorban. Karena Allah merintah fasolli li rabbika wanhar. Allah Ta'ala tidak memerintah kita bagikan nilai mata uangnya. Ini supaya kita fahami. Karena pada suatu saat mungkin orang timbul perasaan menggunakan logikanya, lebih baik kita bagi kepada orang miskin daripada kita bagikan dagingnya. Dan ini adalah pendapat yang keliru. Tidak satu pun para ulama sunnah yang mengesahkan pendapat tersebut. Kemudian juga beliau mengatakan falamma kanal amul muqbil man dhakha minkum fala yasbahanna ba'ta salisa fi baitihi syai'un, barang siapa yang berkorban di antara kamu, jangan menyisakan dagingnya kurbanmu itu sampai 3 hari. Ini untuk masyarakat yang dalam keadaan miskin. Tidak boleh kita menyimpannya lebih daripada 3 hari. Tapi kalau kita menyimpannya lebih daripada 3 hari dan juga banyak orang kurban boleh. Tetapi daging yang kita sembelih itu tidak boleh dijual, tetapi boleh dibagikan kepada orang-orang. Ini khususnya karena itu ibadah. Dan beliau mengatakan qulu wa at'imu waddakhiru. Jadi orang berkorban itu bisa membagi 3. Pertama, qulu, makanlah kalau kita senang atau cocok dengan daging itu. Yang nomor 2, wa at'imu, kasih makanlah orang-orang yang belum menerima binatang kurban, belum menerima daging kurban. Yang nomor 3, waddakhiru, boleh kita menyimpan, dan boleh kita menyimpan ini sampai 1 tahun. Kecuali kalau masyarakat dalam keadaan miskin, lebih bagus kita bagikannya daripada kita timbun. Fa inna dzalikal 'amu kana fin nasi juhdun, karena pada tahun itu manusia dalam keadaan paceklik. Faradtu an tu'inuhu fiha, maka aku ingin untuk membantu orang-orang dalam keadaan miskin ini. Jadi orang berkorban boleh mengambil sepertiganya dan boleh pula menyimpan sepertiganya, tapi yang lain harus dibagikannya. Kemudian juga berikutnya, wa ammal udhiyah anil amwat, bagaimana hukumnya kita berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia. Ini ada 3 macam. Ya, ini perlunya kita fahami. Ammal udhiyatu anil amwat fa hiya salasatu aqsamin. Adapun berkorban diperuntukkan orang mati. Begini umpamanya. Umpamanya orang tua saya sudah meninggal dunia keduanya. Lah saya ini tidak berkorban, tapi uang yang untuk kurbankan saya ini untuk orang, untuk bapak dan ibu meninggal dunia tidak boleh. Karena yang wajib kurban yang hidup. Tapi kalau kita berkorban kemudian berkorban untuk kambing sapi yang lain kepada kedua orang tua kita lebih utama. Karena kita berkorban dulu. Man amila shalihan fali nafsi. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri, maknanya kita perlu mendahulukan diri kita kemudian kepada keluarga kita.
Yang nomor utama antakuna taba'an lil ahya. Hendaknya korban untuk orang mati ini diikut sertakan dengan yang hidup. Jadi gini, kita tahu orang tua kita telah meninggal dunia. Pada waktu dulu orang tua kita belum mampu, tidak punya duit. Nah sekarang Allah Ta'ala memberi yaitu kelebihan uang. Nah kita begini, ya Allah ini korbanku karena kita masih hidup, dan korban untuk dua orang tuaku boleh. Dan itu akan sampai, karena hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kita boleh berkorban untuk diri kita dan menyertakan keluarga kita. Tapi kalau kita berkorban untuk dua orang tua kita, kita tidak berkorban, tidak boleh. Karena orang tua harus beramal untuk dirinya sendiri, kemudian baru untuk keluarganya. Qu anfusakum kita dulukan, wa ahlikum dan juga keluarga kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudakhi. Bagaimana doanya kalau kita mau berkorban? Wa yaqulu Allahumma hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati lam yudakhi. Ini doanya kalau bagian jagal yang biasa itu menyembelihkan binatang ternaknya saudara kita tanya ini kurbannya siapa? Jadi kita bukan hanya menyembelih, karena ini udhiyah beda dengan binatang ternak yang kita sembelih untuk makan. Tapi kalau ini yaitu untuk dikasihkan kepada orang miskin, orang yang berhak menerimanya. Jadi kita baca Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minni wa min ahli boleh wa min ummati. Ya Allah ini korbanku dan juga korban untuk keluargaku dan juga korban untuk umatku yang belum bisa korban. Ya, ini doanya Allahumma hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati lam yudakhi. Ya Allah ini korbanku, yaitu korbannya Nabi Muhammad SAW dan korbannya keluarganya dan juga korbannya umat yang belum bisa korban. Ini manfaatnya yaitu daging kurban. Selanjutnya yang nomor 2 al-qismus tsani ayyadhiya anil mayyiti istiqlalan tabarruan. Orang itu masih hidup, orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya Allah, ini kurban untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia, tapi dia kurban. Tapi kalau untuk orang tuanya sudah meninggal dunia dan dia tidak kurban, tidak boleh. Karena amal saleh itu dilakukan oleh orang-orang masih hidup. Tetapi kalau kita mendoakan atau ya Allah kami sudah punya kurban dan saya ingin yaitu berkorban untuk orang tua saya yang belum pernah kurban, boleh. Mislu ayatabaru ali syakhsin mayyitin. Maka kadangkala ada orang yang ingin yaitu bersedekah untuk orang telah meninggal dunia, muslimin, syaratnya orang muslim. Namanya kita begini, kalau kita mampu, ya Allah ini kurban saya karena orang tua saya, ibu saya dulu belum pernah kurban, ya Allah ini kurban untuk dua orang tua saya, boleh. Dengan syarat kita kurban dulu. Tapi kalau kita tidak berkorban kemudian mendahulukan bapak dan ibu, para ulama tidak membolehkannya. Karena orang beramal itu harus untuk orang yang hidup dulu, kemudian baru kepada orang yang telah meninggal dunia. Al-qismus tsalis, pembagian nomor 3. Ayyadhiya 'alal mayyiti bi mujibi wasiyatin minhu tanfidzan li wasiyatihi. Gini maknanya. Ada orang umpamanya sekarang ya sudah ada niat kurban. Ya nanti dititipkan wasiat itu kepada suaminya atau kepada istrinya atau kepada anaknya, ini ya sapi sudah saya beli, tapi ini bermaksud saya untuk kurban nanti Dzulhijjah. Kemudian tidak lama orang yang berwasiat pada keluarganya meninggal dunia, maka ketika meninggal dunia wajib dilaksanakan wasiat ayahnya atau wasiat ibunya, kan itu wasiat, dan itu untuk keluarganya. Allah ini titip sama anaknya atau bapaknya, ini Pak atau Bu ini sapi saya beli nanti dikurbankan waktu hari kurban, kemudian meninggal dunia berwasiat, ini maka wajib dilaksanakan bagi orang dititipi wasiat. Karena ada dalil yaitu surat Al-Baqarah 181. Faman baddalahu min ba'di ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Innallaha sami'un alim. Barang siapa yang mengganti binatang ternak untuk orang yang berwasiat ini
Ma sami'ahu, dia mendengarnya. Ini pesan saya, nanti kurbankan. Ternyata belum kurban, orang tuanya telah meninggal dunia. Yang berwasiat meninggal dunia, kalau itu diganti oleh penggantinya, oleh keluarganya, tidak boleh. Fa innahu ismuhu 'alal ladzina yubattilunahu, maka dosanya kembali kepada orang yang menggantinya. Apabila berkurban sapi, ternyata sapi ini bisa mahal, kemudian mau ditukarkan dengan kambing, tidak boleh, karena itu amanat dari orang yang berkurban. Ini perlu kita fahami berdasarkan dari surat Al-Baqarah 181. Yang nomor 2, wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu dhakha bi kabsaini, dia itu berkorban dengan 2 kambing gibas. Ya, paling bagus itu memang paling enaknya daging itu kambing karena tidak ada penyakitnya. Kalau sapi kadang-kadang ada penyakitnya, sebagaimana keterangan Syekh Albani rahimahullah taala berdasarkan hadis. Namun paling bagus itu adalah kambing, karena beliau sering berkorban dengan kabsaini amlahaini, 2 kambing yang gemuk dan juga yang matanya hitam, kemudian badannya itu adalah putih. Baik, kita lanjutkan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani an udhakhiya anhu wa ana udhakhi anhu. Ini bolehnya kita berwasiat. Umpamanya tidak bisa menyembelih. Umpamanya saya tidak bisa menyembelih kambing atau tidak bisa menyembelih sapi. Ini kurban saya, nanti kalau waktunya kurban kamu sembelihkan ya, boleh. Tetapi yang menyembelihkan ini tidak boleh minta upah. Karena masalah ibadah. Hanya saja kalau dia mendapatkan bagian sebagaimana yang lainnya boleh. Namun kalau dia menyembelih kemudian minta upah kepalanya atau kakinya, tidak boleh. Karena itu termasuk bagian, berarti dia mengongkosi. Nah, kita tidak boleh ngongkosi. Jadi ini kalau dia, karena ini masalah ibadah, membantu orang yang berkorban. Kalau dia menyembelihkan, kalau dia dikasih boleh. Tapi kalau minta jatah sama menyembelihkan tapi kepalanya untuk saya, tidak boleh. Karena itu berarti dia ganti rugi, berarti dia penjualan. Nah, ini perlu kita pahami. Maka kita perlu mengambil dari tukang jakal yang punya ilmu dan juga yang bisa amanat, ya, supaya kita nanti dalam pembagian tidak berkhianat. Dan kita kalau membagi, umpamanya kita nyembelih lalu kita mengambil kepala sendiri, mengambil kakinya sendiri, tidak boleh. Karena itu bukan untuk pemberian, tetapi untuk bagian ibadah. Kecuali kalau kita sebagai penyembelih oleh orang yang punya binatang ternak itu dikasih, boleh. Dan itu bukan sebagai upah, tetapi sebagai tabarruk untuk berbuat baik kepada orang menyembelih. Kemudian berikutnya, asabani an udhakhiya fa ana udhakhi anhu. Beliau mengatakan, saya ini yaitu ausani telah berwasiat untuk menyembelih, maka fa ana udhakhi anhu, saya yang menyembelihnya, boleh. Jadi kalau kita sudah nazar atau punya prinsip, wah ini nanti saya akan kurbankan, boleh kita sembelih sendiri kalau kita mampu, dan boleh kita wakilkan kepada orang yang lebih mampu menyembelih binatang ini. Karena penyembelihan ini harus putus di atas ini. Kemudian juga urat ini kanan kiri harus itu. Kalau ini putus, kerongkongannya tentunya cepat keluar darah itu, dan putus pula pernafasannya, dan darah ini mengalir terus ini. Ini kalau dia tidak putus biasanya agak lama matinya. Ini perlu difahami karena ini termasuk hal-hal yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, fi waqtil udhiyah, kapan waktunya kurban ini? Al-udhiyah ibadatun muaqqatatun la tujzi'u qabla waqtiha. Kurban ini adalah ibadah yang ditentukan oleh Allah waktunya, tidak boleh keluar daripada waktunya. Jadi waktunya setelah salat Id, kemudian satu hari berikutnya yang terakhir ayyamut tasyrik, yaitu 1 hari tapi sebelum yaitu waktu asar setelah selesai. Jadi itu ayyamut tasyrik. Naam, tujzi'u ba'dahu illa an sabil qadha idza akhraha li udhrin. Tapi boleh lebih keluar daripada waktu itu ketika dia tidak tahu waktunya. Mungkin dia bepergian jauh, ya, yaitu tidak tahu ini waktunya waktu kurban atau tidak,
kemudian dia pesan, karena di tempat yang lain boleh. Kalau dia memang tidak tahu, kalau memang tahu harus kembali kepada ilmu yang ada. Wa awwalu waqtiha ba'da sholatil id, ini paling utamanya waktu menyembelih itu setelah sholat id, dan ini paling utamanya waktu yang pertama. Liman yusalluna ka ahlil buldan, seperti orang sholat ketika dia sholat di tanah lapang itu dan dia dekat dengan kambing atau unta atau sapi mau disembelih. Maka ketika dia setelah sholat segera pulang, kalau mampu menyembelih dia yang menyembelih. Kalau tidak mampu kita menyuruh orang yang bisa menyembelih. Kenapa setelah sholat harus pergi? Karena supaya perawatan binatang ternak itu segera bisa dipotong-potong dan dibagikan pada orang yang berhak untuk menerimanya. Makanya di sini dijelaskan man dzabaha qabla sholati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Siapa yang menyembelih binatang kurban sebelum sholat, mana sebelum sholat id, maka itu adalah daging yang disediakan untuk keluarganya, bukan daging kurban. Walaysa minan nusuki fi syai', dan itu bukan termasuk daging kurban. Walaupun boleh dimakan, tapi bukan termasuk daging kurban. Ini menunjukkan ada waktu untuk menyembelih. Yang paling bagus setelah sholat id. Dan segera dia pulang, kemudian menunjuk orang-orang yang ahli menyembelih dan ahli melulangi, ahli potong dagingnya, supaya nanti segera dibagikan kepada masyarakat. Itu lebih utama. Maka perlu ada tim ya di situ, umpamanya ya ini bagian menyembelih, ini bagian yang melubang, ini bagian melulangi, ini yang bagian membersihkan jeruannya. Perlu dibentuk panitia yang bagus sehingga tidak kontras satu sama lain. Dan dengan peraturan itu insya Allah lebih mudah. Karena ini pernah dilaksanakan oleh para ulama sunnah. Selanjutnya, wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu. Siapa yang menyembelihnya setelah sholat berarti telah sempurna, yaitu kurbannya. Kemudian juga dijelaskan wa an Jabir wal afdalu alla yadhbaha hatta yadhbahal imam. Dan paling bagus kita tidak boleh menyembelih binatang kurban ini sebelum para imam ahli sunnah itu menyembelih dulu. Karena imam ahli sunnah ini orang yang tahu kapan waktu menyembelihnya. Jadi kita tidak boleh terburu-buru. Kalau ada dalam masyarakat orang punya ilmu, kalau dia sudah menyembelih maka baru kita menyembelih. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi. Karena imam itu dijadikan panutan. Yang kedua, fa'an Jabirin radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal nakhri bil Madinah. Maka beliau itu salat dengan para sahabatnya pada hari kurban di kota Madinah. Fataqaddama rijalun, maka ada beberapa orang fanakharu, menyembelih dulu sebelum beliau menyembelih. Fa dhannu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad nakhara, padahal mereka menduga bahwa Nabi itu telah berkorban. Ini menunjukkan kita harus tasabbut, tabayun. Ya, nah, ketika kita menyembelih kita lihat dulu para ulama sunnah, imam-imam kita ini sudah menyembelih apa belum. Kalau belum kita harus menunggu. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi. Itu pada waktu sholat kita dijadikan imam itu untuk panutan kita. Kalau kita rukuk, kalau imam rukuk kita rukuk. Tidak boleh kita rukuk dulu sebelum imam rukuk. Itu namanya mendahului. Jadi masalah kurban ini juga dikatakan demikian karena orang-orang punya ilmu yang berhak dia mengetahui dalilnya, dan itu panutan kita. Wa dhannu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad nakhara, dan para sahabat ini menduga bahwa beliau itu telah berkorban. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana nakhara qablahu ayu'ita nakhra akhar. Lalu beliau menyuruh kepada para sahabat, siapa yang sudah menyembelih kurbannya maka hendaknya menyembelih kurbannya yang lain. Yang pertama daging biasa bisa kita bagikan. Yang kedua setelah beliau sholat ini, setelah beliau kurban, itu adalah daging kurban. Dan daging kurban ini lebih afdal daripada daging biasa. Wala yankharu hatta yankharu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka para sahabat tidak berkurban kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam sudah kurban dulu. Baik, begitu ya ikhwan, barangkali yang dapat disampaikan, mungkin ada keterangan atau hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan. Boleh. Kalau kita mau menyembelih kurban setelah
Lupa baca bismillah. Bukan, namanya itu lupa. Nama Disuruh apa ya? iya. Disuruh menyembelih. Ya, terus kita lupa namanya. Ya, makanya bagi orang berkorban untuk yaitu masjid yang lain perlu dikalungi di sini. Ini nama fulan, ini kurbannya fulan. Tapi kalau lupa tidak sengaja, semoga diterima oleh Allah. Ya, karena Allah Ta'ala yaitu memberitahu, maka Allah Ta'ala tidak mengambil dosa bagi orang yang lupa. Ya, bagi orang yang lupa, karena itu bukan kesengajaan dia. Karena pernah beliau lupa sholat zuhur 2 rakaat. Nah, yang lain diam ketika ada orang yang agak tinggi, ya Rasulullah, atusalli raka'ataini fi zuhri. Apakah Nabi salatnya 2 rakaat pada waktu salat zuhur itu? Nah, lalu beliau menanya kepada sahabatnya, ya wahai Nabi, beliau tadi salat zuhur 2 rakaat, maka beliau menambahi. Ini kalau salat. Jadi kalau salat ini kita lupa, mamanya belum salat subuh kemarin. Sekarang ingat, sekarang kita melakukan salat subuh. Itu namanya mengqadhi, karena salat tidak boleh dilupakan. Kecuali kalau kita lupa tidak tahu, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa bagi orang yang lupa. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Nah, itu kalau kita lupa membaca, makanya perlu kita memberitahu. Sebelum disembelih upayakan bisa kambing ini milik fulan, ini milik Fatimah, ini sapi milik 3 orang, atau ini untuk 5, juga ditulis di situ. Ketika menyembelih maka penjagal ini harus menanya dulu ini miliknya siapa. Kalau itu hanya miliknya 1 orang, bismillah Allahu akbar, hadza min Zainab, hadza min min Umar, ini adalah sembelihnya Umar, maka harus disebut. Namanya kambing itu namanya sapi untuk 7 ya, atau untuk 6 atau 5, maka disebut namanya. Dan juga yang perlu bertakbir dulu kemudian kita menyebut namanya, ya, supaya kalau bisa orang-orang yang hadir itu orang-orang yang memilikinya itu lebih utama. Tapi seandainya jauh kurban ini kita letakkan di Kediri umpamanya atau di Jombang banyak, itu boleh, tetapi orang diamanat ini harus orang yang amanat, ya, itu boleh. Jadi kita berkurban sini sudah banyak, kita kirim di tempat yang lain, dan orang kita amanat orang punya ilmu boleh. Karena beliau juga pernah mengirim kurban di tempat-tempat yang jauh ketika di Mina sudah banjir, yaitu banyak kurban, maka beliau mengutus kurban ini tolong dikurbankan di tempat yang lain. Nah, yang lain ya kawan. Ya. Kurang keras. Ya. Jika gaji terbatas, mana yang didahulukan antara kurban atau menabung untuk umroh pertama? Untuk umroh pertama, lebih baik untuk umroh pertama, karena haji itu dan umroh itu kewajiban selama hidup 1 kali. Jadi kalau dia mampu, karena itu termasuk rukun yaitu Islam. Dan kurban itu bisa waktu yang lain. Kalau haji ini butuh uang yang banyak sekali dan butuh pula waktu-waktu yang dalam keadaan aman. Jadi kalau bisa kita yaitu melaksanakan umroh atau haji dulu, karena ini termasuk rukun yang ke-6-nya. Tapi kurban ini kapan saja bisa kita kurban, karena waktunya longgar, yaitu 1 tahun sekali, dan bisa juga kita menabungnya. Kalau bisa mungkin keduanya lebih utama, mampu haji dan juga mampu kurban itu lebih utama. Dan kalau bisa ya mampu haji ini atau mampu umroh itu menyembelih kurban di sana, menyembelih kurban di sana, yaitu itu nanti kurban di sana kemudian boleh dia makan dan juga boleh dibagikan ya untuk orang-orang yang sedang haji. Itu tidak ada khilaf dari kalangan para ulama kalau dia mampu. Kalau tidak mampu maka tidak boleh hutang-hutang, karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuan. Yang lain ya kawan. Apakah kurban harus rutin tiap tahunnya? Kalau mampu rutin, karena beliau selama 10 tahun kurban. Ketika di Madinah 10 tahun setiap tahun kurban. Dan tidak mampu sapi mungkin kambing.
Tetapi kalau kambing itu gibas yang ada koplo yang besar itu bisa 6 bulan. Tapi kalau kambing kacangan biasanya 1 tahun lebih. Kalau unta yaitu berumur 6 tahun, kalau sapi berumur 2 tahun ke atas. Yang lain? Sudah? Ya. Takut menyembelih, maka diserahkan kepada yang mampu. Jangan sampai gagap, nanti gagap. Ini menyembelih harus pisaunya panjang, apalagi ini. Kalau ini biasanya agak ulet anunya, jadi harus di sininya. Jadi ada yang kalau kambing satu itu mudah. Jadi kita pegang 2 kakinya rebah. Nah kemudian kaki yang kanan ini kita menginjak dari kaki dia depannya, kemudian kita tarik kepalanya, bisa. Tapi kalau tidak mampu kesit ya ganas, maka perlu dipegangi, maka perlu kalau bisa itu jangan diikat, kecuali kalau itu sapi jadi diikat. Kemudian karena apa, kali ini sudah putus duanya, ini sudah begitu keluar darah dan panas badannya, habis itu dingin, mati setelah itu dia. Makanya penyembelih ini harus betul-betul ini tenggorokan putus, kemudian darah yang mengalir dari sini, urat nanti ini harus putus. Kalau putus segera mati. Terutama kalau kita menyembelih bebek, tahu bebek ya? Itu kadang-kadang 1 hari masih hidup, terbang pulang di situ, karena dia tidak betul anunya, mestinya di sini tapi di sini. Jadi di sini ini urat darah itu masih berjalan. Kalau dari sini ini ujungnya sudah tidak berjalan dia. Ini untuk yaitu binatang-binatang yang bisa masih terbang atau ayam atau yang lain. Tapi bebek ini biasanya susah sekali kalau kita nyok. Kalau bisa putus tidak mengapa, tidak putus tidak mengapa. Wallahu alam. Yang lain? Iya. Boleh. Jadi begini, ini kurbanku dan kurban kedua orang tuaku. Jadi dia bisa nanti ngomong hadza min fulan wa min walidayhi. Boleh. Ini atau bahasa Indonesia boleh, ya Allah ini kurbannya fulan dan 2 orang tuanya yang telah meninggal dunia. Jadi perlu dijelaskan itu karena ini bermaksud ditujukan untuk siapa. Makanya kalau kita kurban upayakan ini biasanya orang desa dikalungkan di situ, ini kurban Fatimah dan 2 orang tuanya. Ini kurbannya keluarganya si fulan, Bani fulan boleh. Itu karena yang menyembelih bukan kita. Kalau kita nyembelih cukup kita sebut nama keluarga kita dan nama kita cukup. Tapi kalau menyembelih orang lain kita harus memberitahu, karena penyembelihan ini kalau tidak pas bisa menganiaya binatang itu sendiri. Dan menyembelih ini kita tidak boleh memperlihatkan pisaunya. Nah pisaunya harus tajam, kemudian diletakkan di belakang. Makanya kalau ada kambing yang mau disembelih, maka upayakan yang disembelih ini dijauhkan dari kambing yang belum disembelih. Jadi ada tempat sendiri, sehingga karena binatang itu juga punya perasaan takut, ya, perasaan pula sedih. Dan kalau kita mau menyembelih kurban maka perlu dikasih makan dulu, ya, bermakan minum yang sehat, dan juga supaya nanti dilonggarkan, umpamanya diikat tapi tidak terlalu kecil biar mereka bisa bergembira. Setelah itu kita ambil satu-satu, yang lain tidak tahu, kemudian kita sembelih dengan segera di tempat yang lain, yang mana biar teman-temannya nanti tidak tahu darah yang mengalir dari saudaranya. Karena orang juga punya perasaan, maka kambing pun juga punya perasaan, binatang ternak pun juga punya perasaan. Itu lihat nanti bagaimana caranya kita menyembelih binatang ternak. Wallahu alam. Yang lain? Tidak bisa, karena itu termasuk amal ibadah. Beda kita menyembelihkan sapi orang boleh, saya mau menyembelihkan tapi saya minta kepalanya. Tapi kalau binatang kurban itu untuk ibadah, jadi kita tidak boleh kecuali kalau kita dikasih oleh orang yang menyuruh kita, dan itu tidak boleh minta tambah, karena itu amal ibadah. Amal ibadah itu kita mencari pahala. Berbeda kita menyembelihkan
kambing orang yang itu tidak ada urusan dengan kurban boleh. Saya mau tapi saya minta ininya boleh. Tapi kalau kurban tidak boleh kita menentukan ini saya harus dapat kepalanya, harus dapat sampilnya, tidak boleh karena ini untuk ibadah. Makanya doanya beda dengan kita menyembelih binatang yang lainnya. Jadi upayakan kita bagian cakal betul-betul kita nasihati atau kita kumpulkan. Karena umumnya jagal itu banyak yang awam hanya bisa menyembelih. Tapi biasanya dalam masyarakat nanti sama menyembelih kalau saya minta sekian. Kalau itu binatang sifatnya untuk dijual belikan boleh. Tapi kalau itu binatang untuk kurban maka tidak boleh. Karena kita telah mendapatkan pahala dari amal kita yang kita membantu saudara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau kita menyembelih lalu dikasih oleh orang yang punya boleh. Karena kita bukan meminta tapi dikasih. Nah, kadang kalau orang menyembelih saya minta ini apa itu kepalanya, minta sambelnya tidak boleh. Itu kalau masalah urusan dagangan boleh. Nah, dengan syarat yaitu berunding keduanya. Tapi untuk kurban itu ibadah. Kita hendaknya mencari yaitu pahala sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita membantu yaitu melulang yang lainnya, dia ngasih kita terima. Tapi kalau kita minta berarti kita minta upah dari pekerjaan kita. Makanya kalau kita menyembelih tidak boleh dibagikan kulitnya itu kepada penyembelih kecuali dalam mereka karena kita tidak bisa merawat. Nah ini yang berkurban ngasih boleh. Tapi kulitnya minta saya dari yang menyembelih tidak boleh. Karena itu memiliki hak yang bukan haknya. Wallahu a'lam. Yang lain? Baik ikhwan, barangkali kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini bisa kita fahami dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa berkurban. Walaupun itu hanya 1 kambing atau 2 kambing. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dengan niat yang baik ini mendapatkan rezeki yang halal dan kita bisa berkorban dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.